Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari pertama di bulan Juni tahun 2022, kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai ciri-ciri dari pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Ciri-ciri dari hamba Tuhan pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, langsung saja to the point ya saudaraku. Yang pertama, ini ciri-ciri dari hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu ketika 7 tahun terakhir itu terjadi. Ini yang pertama, hamba Tuhan tersebut harus berkarakter bintang. Ini berulang-ulang sudah saya sampaikan. Karakter bintang itu apa, saudaraku? Dia mampu memberi petunjuk kepada arah kebenaran, petunjuk kepada arah kekristenan di akhir zaman. Saudaraku, bahwa arah kekristenan akhir zaman ini seperti juga dinubuatkan ketika kelahiran Tuhan Yesus, maka yang membawa petunjuk itu bintang. Bintang Bethlehem menunjukkan arah kelahiran Tuhan Yesus. Maka hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang merupakan pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu memiliki karakter membawa jemaat itu kepada arah Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yaitu lahirnya anak laki-laki atau orang-orang yang sempurna di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, berkarakter bintang, menjadi petunjuk pada banyak orang. Berulang kali juga saya sampaikan, karakter bintang ini bisa dilihat dari berbagai tempat. Dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, dari luar negeri, dari Amerika, bintang itu bisa dilihat. Kalau sudah memiliki satu karakter seperti demikian, saudaraku, maka saudara berhati-hati menjaga diri, karena saudara bisa jadi dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Saudara, kemudian yang kedua, saudaraku, hamba Tuhan yang akan dipakai di dalam kegerakan kitab Wahyu 7 tahun terakhir itu adalah hamba Tuhan yang mau disatukan dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Jadi bukan hamba Tuhan yang egois dan tidak mau disatukan, tetapi hamba Tuhan yang mau disatukan. Untuk disatukan itu kita harus menghargai perbedaan. Saudaraku, mungkin karunia hamba Tuhan A, B, C, D itu berbeda-beda, tetapi semuanya ditampung dalam satu genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jangan mudah-mudah mengatakan orang lain itu sesat. Saudaraku, jangan mudah mengatakan orang-orang lain itu, saudaraku, hamba Tuhan lain itu sesat. Itu tidak baik. Kalau kurang benar, mungkin kita bisa koreksi bersama-sama, kita bisa benarkan, saudaraku. Tetapi kalau langsung menjustifikasi sesat, itu tidak boleh. Jadi yang kedua, ini hamba Tuhan yang akan dipakai dalam kegerakan kitab Wahyu adalah hamba Tuhan yang berada dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung. Mau disatukan, artinya yang pertama. Yang kedua, ini menjadi orang kesayangan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Saudaraku, artinya dia menjadi penyalur kekuatan Tuhan, karena dia nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai penyalur ketika 21 macam malapetaka akhir zaman itu terjadi. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah itu nanti akan melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang disebut sebagai ketujuh bintang. Saudara, kemudian yang ketiga, ini penting, saudaraku, ini koreksi bagi semua hamba Tuhan, juga tidak hanya kepada saudara, saya juga mengalami koreksi ketika ini harus saya sampaikan. Betapa kita itu sangat manusia yang rapuh. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kita tidak akan bisa memenuhi syarat yang ketiga ini. Hamba Tuhan yang akan dipakai menjadi pelaksana kegerakan kitab Wahyu 7 tahun terakhir itu adalah hamba Tuhan yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Itu, saudaraku. Jadi hamba Tuhan yang menjadi pelaksana kegerakan kitab Wahyu itu adalah hamba Tuhan yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. 7 bintang itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. 7 guru itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Demikian pula hamba-hamba Tuhan lain, saudaraku, yang menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu ini di seluruh penjuru bumi, yang masuk di dalam jajaran pelaksana kegerakan kitab Wahyu, mereka akan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi bukan hamba Tuhan yang sudah meninggal, sekalipun hamba-hamba Tuhan yang sudah meninggal itu jasa-jasa mereka sampai kita bisa menghayati, kita mengerti kebenaran firman Tuhan sampai kesempurnaan di akhir zaman ini,
juga tidak lepas dari jasa-jasa besar mereka. Saudaraku, namun saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai sebagai pelaksana eksekutor kegerakan kitab wahyu adalah hamba Tuhan yang hidup. Makanya ketika ini saya sampaikan, saudaraku, ini saya mengalami koreksi, saudaraku, betapa saya ini masih banyak cacat celah. Kadang saya masih sakit juga, saudaraku. Saya harus bisa memanage tubuh ini semaksimal mungkin, menjaga kesehatan tubuh, menjaga apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang keluar dari mulut, saudaraku. Semua harus dijaga dengan seimbang, menjaga kesehatan ini sebaik-baiknya. Karena hamba Tuhan yang akan dipakai di dalam kegerakan kitab wahyu itu adalah hamba Tuhan yang hidup. Kenapa demikian? Karena jemaat-jemaat yang akan diarahkan kepada kesempurnaan itu adalah jemaat-jemaat yang sempurna, yang tidak mengalami kematian tubuh. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yang harpazo, atau yang diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Yang diungsikan itu pun nanti akan sempurna ketika Wahyu pasal 19 digenapi. Saudaraku, mereka akan diangkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi karena kegerakan kitab wahyu ini arahnya adalah membentuk jemaat yang sempurna, tak bercela, hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, hidup dan diangkat. Wahyu pasal 12 ayat 5, harpazo. Atau jemaat yang paling tidak itu diungsikan, theogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, karena jemaatnya saja, saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, membentuk jemaat-jemaat yang nanti itu hidup sampai Tuhan Yesus datang. Karena jemaat saja, saudaraku, jemaatnya saja ini hidup sampai Tuhan Yesus datang, saudaraku. Hidup selamanya, tidak mengalami kematian tubuh, diangkat, harpazo. Nah, sudah tentulah hamba Tuhan yang melayani pekerjaan ini adalah hamba Tuhan yang hidup, bukan hamba Tuhan yang sudah meninggal, saudaraku. Jadi ciri pelaksana kegerakan kitab wahyu, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai dalam 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan, itu adalah hamba Tuhan yang hidup, bukan hamba Tuhan yang sudah meninggal. Saudaraku, sekalipun sekali lagi hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil itu, saudaraku, sudah meninggal itu, saudaraku, itu memberikan bekal kepada kita sehingga kita bisa mengerti sampai dengan pengertian-pengertian saat ini. Dan itu pun kita sempurnakan sampai nanti mencapai kesempurnaan dan bisa membentuk jemaat yang betul-betul sempurna dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, jadi karena jemaatnya saja itu, saudaraku, tidak mengalami kematian tubuh, apalagi pemimpinnya, hamba-hamba Tuhan yang melayani di akhir zaman, pelaksana kegerakan kitab wahyu itu adalah hamba Tuhan yang hidup. Saudaraku, jadi saudaraku, hamba Tuhan yang hidup ini yang ketiga dari ciri pelaksana kegerakan kitab wahyu. Pemimpin kegerakan kitab wahyu ini adalah juga Tuhan yang hidup. Sudah saya beritahu ya, saudaraku, Tuhan itu sudah mampu mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah yang hidup. Maaf. Tuhan Yesus itu sudah dibangkitkan dan saat ini hidup, saudaraku, dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi karena pemimpin kegerakan kitab wahyu ini, saudaraku, adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang mampu mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan dan hidup sampai selama-lamanya. Saudaraku, oleh karena itu dia bisa memberikan jalan, dia bisa memberikan cara supaya kita juga hidup selama-lamanya. Bisa harpazo, saudaraku, bisa diangkat. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, bisa diungsikan. Tuhan memberikan caranya karena dia tahu, dia mengerti kunci maut dan segala kunci kerajaan maut. Dia yang pegang. Dia sudah mengalahkan maut itu, dia sudah mengalahkan iblis. Dia hidup sampai selama-lamanya. Karena pemimpin kita itu adalah Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya, maka kita diberi jalan melalui kitab wahyu ini untuk mengerti hidup yang kekal, tidak mengalami kematian tubuh.
Jadi 7 tahun terakhir ini kabar sukacita, saudaraku. Kalau ada yang bilang berita tentang kitab Wahyu, khotbah tentang kitab Wahyu itu mengerikan, membuka kitab Wahyu itu mengerikan, saudara, itu salah. Justru pemberitaan kitab Wahyu, saudaraku, rahasia kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu ini akan membawa saudara itu kepada hidup yang kekal, yang tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, betapa bahagianya saudara. Dulu yang bisa melakukan hal ini cuma Henokh, kemudian Elia. Tapi di akhir zaman banyak nanti, saudaraku, sekumpulan besar orang banyak yang nanti disebut di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu berkarakter anak laki-laki. Saudaraku, saudara, jadi tentang kitab Wahyu, pengajaran kitab Wahyu itu bukan pengajaran yang mengerikan. Itu pengajaran yang membawa seseorang itu kepada hidup kekal, tidak mengalami kematian tubuh. Ini kalau di dalam ilmu yang lain ya, saudaraku, ini ilmu yang paling dicari, bisa hidup kekal itu, saudaraku. Paling dicari, mereka melakukan laku topo broto, bahasa Jawanya seperti itu, saudaraku, untuk bisa mencapai hal itu. Tetapi Tuhan Yesus lewat kuasa korbannya, lewat pengalamannya sebagai Tuhan yang hidup selama-lamanya, saudaraku, Dia yang mengalahkan maut, Dia bisa memberitakan, Dia bisa menyibak rahasia bagaimana supaya jemaatnya, umatnya itu juga bisa hidup kekal selama-lamanya, mengalahkan maut. Saudaraku, kita akan baca kalau Tuhan pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu ini bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Saat ini Tuhan Yesus itu hidup, bukan Tuhan yang mati di alam kubur, tidak, tetapi Tuhan yang hidup saat ini. Ada Tuhan ini, saudaraku. Saat saya khotbah ini Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan mendengar. Saudaraku, oleh karena itu melalui kitab Wahyu, Tuhan yang ada memimpin saudara di dalam kegerakan besar ini, saudaraku. Dia akan membawa saudara kepada apa yang dikerjakannya, saudaraku. Dia bisa membawa seseorang itu tidak mengalami kematian tubuh, seperti 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya. Sekarang kita akan baca dulu Wahyu pasal 1 ayat 16 sampai 18. Ini tentang ciri dari pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Nah, ini, saudaraku, di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama ini di tangan kanannya, di tangan pemimpin kegerakan kitab Wahyu, Tuhan Yesus, itu di tangan kanannya memegang 7 orang tokoh, 7 orang hamba Tuhan. Saudaraku, yang diterangkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, mereka adalah 7 malaikat sidang. Ini dulu dinubuatkan oleh Daniel. Bintang-bintang itu adalah orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang banyak kepada jalan kebenaran. Mereka tetap untuk selama-lamanya. Artinya nggak mati, tetap itu, saudaraku. Ayat yang ke-17 dari Wahyu pasal yang ke-1. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup." Tuhan Yesus pernah hidup sebagai manusia biasa. Aku telah mati. Tuhan Yesus pernah mati, pernah disalib, saudaraku. Namun lihatlah, aku hidup. Nah, Tuhan sekarang sudah hidup sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan sudah hidup sampai selama-lamanya, di mana yang ini belum bisa dipenuhi oleh manusia lain manapun. Karena manusia yang lain manapun itu selain Tuhan, itu nanti bangkitnya adalah di akhir zaman, ketika nafiri yang terakhir itu ditiup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca lagi. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, ini Tuhan yang hidup, saudaraku. Karena Dia itu dahsyat, saudara nggak bisa melihat dengan mata telanjang ini, nggak bisa. Tapi ini hidup Tuhan. Menyaksikan ketika saya khotbah ini, saudaraku, bahkan menyaksikan juga saudara yang mendengarkan khotbah ini.
Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang hidup. Pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini Allah yang hidup. Oleh karena itu dia mampu melakukan penyucian pendamaian ke seluruh penjuru bumi. Kalau saudara bertobat dari dosa-dosa saudara, saudara akan diberkati, sakitmu disembuhkan. Saudaraku, saudara akan dibukakan jalan yang ajaib. Tetapi kalau saudara berlarut-larut dalam dosa, karena pemimpin kitab Wahyu, kegerakan kitab Wahyu ini Tuhan yang hidup, saudaraku, saudara bisa mengalami satu teguran dari Tuhan. Bahkan bisa, kalau berlarut-larut tidak bertobat, bisa mengalami satu hukuman dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan itu adalah, saudaraku, Tuhan yang hidup. Dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Nah, ini nabi-nabi lain belum seperti ini, saudara. Nggak ada yang bisa bilang seperti ini. Karena mereka menunggu nafiri terakhir nanti ditiup oleh salah satu tokoh di akhir zaman, salah satu bintang di akhir zaman itu. Saudaraku, menunggu nafiri terakhir itu ditiup, mereka baru nanti akan bangkit, saudaraku, nabi-nabi yang lain itu. Tetapi Tuhan Yesus ini sudah bangkit, sekarang sudah hidup. Makanya saudara jangan macam-macam. Kalau sudah berbuat dosa, secepatnya sudah bertobat. Karena Tuhan kita, pemimpin kegerakan kitab Wahyu ini adalah Allah yang hidup, yang akan membawa saudara kepada hidup. Saudara, jadi kegerakan kitab Wahyu ini, kegerakan yang akan membawa saudara, badan saudara, jiwa saudara, roh saudara ini hidup selama-lamanya. Makanya ini pekerjaan berat. Saudaraku, pekerjaan berat. Saudara yang dikasih Tuhan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan itu sudah mengalahkan iblis, kemudian memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi iblis itu sebenarnya sudah takluk sama Tuhan, saudaraku. Kunci maut dan kerajaan maut itu sudah di tangan Tuhan. Tuhan bersabda apa, iblis itu nggak bisa bantah sebetulnya. Tetapi iblis itu hanya menunggu waktu sampai nanti Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Lahirnya anak laki-laki itu terjadi, kemudian surga dibersihkan, kemudian iblis tercampak ke bumi, terjadi masa antikris di bumi. Saudaraku, jadi seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya ulangi lagi, karakter dari hamba Tuhan yang akan dipakai tadi, yang pertama itu merupakan karakter bintang. Karakter bintang itu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi kalau saudara ini bintang, saudara harus mampu menuntun banyak orang, ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan. Saudaraku, seperti karakter bintang itu seperti itu. Orang Amerika lihat, Eropa lihat, Jepang lihat, orang Vietnam lihat, orang Filipina lihat, saudaraku. Jadi karakter bintang itu seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, karakter bintang itu tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini menurut surat yang ditulis oleh Nabi Daniel, saudaraku. Jadi bintang, hamba Tuhan yang akan dipakai itu, saudaraku, itu nanti akan tetap selama-lamanya. Artinya tidak mengalami kematian tubuh. 7 bintang, 7 guru, 7 hamba Tuhan pilihan itu adalah orang-orang yang hidup, saudaraku, di 7 tahun terakhir itu sampai nanti memimpin jemaat-jemaat itu harpazo dan pengungsian. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti ini betul-betul suatu pengetahuan yang begitu dalam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca sekarang di dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Nah, ini Wahyu pasal 1 ayat 16 tadi. Bintang-bintang itu adalah orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Bintang-bintang itu nanti tetap untuk selama-lamanya, kata Daniel 12 ayat 3 ini. Artinya 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus tadi, alatnya yang dipakai, orang-orang yang akan dipakai menjadi, saudaraku, pelaksana kegenapan kitab Wahyu, pelaksana kegerakan kitab Wahyu, itu adalah hamba Tuhan yang hidup, hamba Tuhan yang tetap selama-lamanya. Nah, ini memerlukan koreksi, saudaraku. Saya sendiri ketika menyampaikan ini, saudaraku, ada satu tekanan yang berat, di mana saya harus memperbaiki diri, memperbaiki manajemen tubuh saya, saudaraku,
supaya betul-betul menjadi bait suci Allah, saudaraku. Demikian pula saudara, saya memberitakan hal ini kepada saudara, perhatikan badanmu, perhatikan saudaraku, pola makanmu, apa yang saudara makan, perhatikan apa yang saudara keluarkan dari mulut juga, kata-kata itu saudara perhatikan juga, perbuatanmu, tingkah lakumu itu harus betul-betul dijaga supaya saudara itu sehat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bintang-bintang atau 7 guru atau 7 gembala atau 7 malaikat sidang, hamba-hamba Tuhan yang akan memimpin jemaat-jemaat akhir zaman, kepada Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, lahirnya anak laki-laki. Saudaraku, itu adalah hamba Tuhan yang hidup, yang tetap untuk selama-lamanya. Kata Daniel seperti itu. Saudaraku, adalah hamba Tuhan yang hidup, pemimpin, saudaraku, pemimpin yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ini 7 bintang, saudaraku. Jadi bintang-bintang itu, saudaraku, tetap untuk selama-lamanya. Mereka tidak mengalami kematian tubuh, saudaraku. Ini beda, saudaraku, dengan hamba Tuhan, saudaraku, yang sudah meninggal. Ini, saudaraku, ya mereka memang memberikan satu dasar dan bekal kepada kita untuk mencapai kesempurnaan di akhir zaman ini, saudaraku. Beda lagi dengan Tuhan Yesus tadi, saudaraku. Tuhan Yesus itu, saudaraku, dikatakan, aku jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Orang lain belum ada yang seperti ini. Belum ada yang mati, kemudian bangkit, kemudian hidup sampai selama-lamanya. Orang lain belum ada loh, saudaraku. Ini Tuhan saja yang melakukannya. Oleh karena itu Tuhan itu beda dengan manusia, saudaraku. Beda Tuhan itu, saudaraku. Tuhan Yesus itu beda. Kalau dia hidup, kemudian mati disalib, kemudian bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Beda dengan hamba-hamba Tuhan yang adalah manusia biasa. Bila meninggal, saudaraku, maka saat ini belum dibangkitkan. Hamba Tuhan belum dibangkitkan saat ini, saudaraku. Mana ada hamba Tuhan bangkit, saudaraku? Kemudian seperti Tuhan Yesus hidup sampai selama-lamanya, mana ada? Belum ada, karena ini hukum Alkitab seperti itu. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang meninggal, meskipun itu orang kudus, saudaraku, bahkan itu rasul-rasul sekalipun, maka saat ini belum dibangkitkan. Dan akan dibangkitkan secara serempak ketika nafiri terakhir ditiup. Saudaraku, kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 51 dan seterusnya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Amin, saudaraku. Orang-orang mati di dalam Tuhan, lengkapnya ayat ini, saudaraku, sebetulnya itu nanti akan dibangkitkan ketika nafiri terakhir itu ditiup. Saudaraku, yang meniup siapa? 7 bintang, saudaraku. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk meniup sangkakala yang ke-7, saudaraku. Dan itu atas apa? Atas izin Tuhan Yesus. Sehingga sangkakala ke-7 itu begitu dahsyat. Saudara bisa menyimak link saya tentang sangkakala ke-7, dahsyatnya sangkakala ke-7, judulnya. Klik ya, saudaraku, dahsyatnya sangkakala ke-7, saudaraku. Itu seperti apa dahsyatnya sangkakala ke-7 itu, saudaraku, sampai bisa membangkitkan orang mati. Saudaraku, kalau dahulu yang bisa membangkitkan orang mati itu ada Elia, Elisa, Tuhan Yesus juga bisa, saudaraku. Petrus bisa, Paulus bisa, saudaraku. Di akhir zaman ini loh, satu tiupan sangkakala dari guru, dari hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu, saudaraku, itu akan membangkitkan banyak orang atas kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, saudaraku, di sini diberitakan dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kalau di Tesalonika dikatakan orang mati di dalam Tuhan, ya saudaraku, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini tugas hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang berat, saudaraku, mengalahkan maut. Saudaraku sampai nanti bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku, ini tugas dari tokoh yang disebut bintang-bintang di akhir zaman tadi, para pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu itu, saudaraku. Mereka akan membawa jemaat itu hidup sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang, dia sendiri tentunya juga harus hidup. Tidak memimpin orang-orang hidup, dia sendiri mati. Ya saudaraku, ini kurang tepat ya saudaraku. Jadi 7 bintang itu adalah hamba Tuhan yang hidup, saudaraku. Jadi perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara nanti menemui kepemimpinan orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, itu dahsyat luar biasa. Dan saya berdoa inilah waktunya. Saudaraku, saya berharap berdoa inilah waktunya. Rahasia kesempurnaan ini dahulu juga dikejar oleh Rasul Paulus juga, meskipun dia tidak berhasil menangkapnya. Ayo kita akan baca Filipi pasal 3 ayat 12. Ini rahasia kesempurnaan, rahasia pengangkatan, rahasia orang-orang yang mencapai kesempurnaan dan tidak mengalami kematian. Itu dulu sebetulnya Rasul Paulus juga mau mengejar, tetapi bukan jatah beliau, saudara, bukan jatah Rasul Paulus. Kita akan baca Filipi 3 ayat 12 dan 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus, oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Saudaraku, jadi Paulus, saudaraku, ini juga mengejar rahasia ini. Tetapi memang bukan jatah Rasul Paulus untuk menjadi orang-orang yang hidup sampai selama-lamanya tadi, seperti yang disuratkan dalam suratnya sendiri tadi. Bukan Rasul Paulus, saudaraku. Ini ada orang-orang di akhir zaman. Daniel pun, saudaraku, ini diizinkan oleh Tuhan, saudaraku, tidak menjadi penggenap dari orang-orang yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Daniel pun harus mati. Daniel pasal 12 ayat 13. Tetapi engkau Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Daniel dikatakan akan bangkit, saudaraku. Dan pada saat itu, saudaraku, Daniel kemudian ini mati, saudaraku. Mati itu bahasanya halus, ini beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi Daniel ini saat ini berada di dalam satu alam, saudaraku, yang namanya surga kecil atau paradise, saudaraku. Di sana ada Daniel, ada Abraham, ada Lazarus yang di pangkuan Bapak Abraham, kemudian ada orang-orang kudus, para rasul, kemudian ada para hamba-hamba Tuhan yang sudah meninggal dalam kebenaran dan di dalam iman. Mereka berada dalam satu barisan kudus, saudaraku. Mereka berada di surga kecil yang namanya paradise. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sekali lagi, saudaraku, para pelaksana, ciri-ciri pelaksana kegerakan kitab Wahyu, saya sebut lagi. Yang pertama, ini hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Kemudian yang kedua, hamba Tuhan yang mau disatukan dalam genggam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Kemudian yang ketiga, ini adalah hamba Tuhan yang hidup, saudaraku, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, memberkati saudara.